Pengantar. Saya mencintai orang-orang saleh, sejarah hidup mereka, serta kegigihan mereka melawan nafsu dan setan, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Mereka adalah sumber teladan, simpanan kekayaan yang selalu hidup. Mereka hidup hanya bersama dan untuk Allah, sehingga dicintai Allah dan hamba-hambanya. Mereka senantiasa hidup dalam ingatan dan hati umat kerana sepanjang hidup mereka selalu memberi manfaat. Saya selalu terpikat pada kehidupan dan sosok para wali. Mungkin kerana saya tumbuh besar di Rif. Di sana saya melihat para tarekat-tarekat sufi pada perayaan Maulid Nabi atau haul para wali. Dengan pakaian yang khas dan kadang-kadang unik, mereka hidupkan perayaan dengan alunan zikir. Saya selalu betah duduk di tengah-tengah mereka, menyimak senandung pujian dan doa yang mereka panjatkan sepenuh jiwa. Di sisi yang jauh, duduk sang mursyid dikelilingi para pengikut dan pecintanya, mengawasi mereka yang larut dalam gemuruh zikir. Pemandangan ini sungguh mengundang gairah hingga saya terpaku di sana sampai perayaan usai menjelang fajar. Setelah itu, saya pulang ke rumah dengan hati riang. Hari terus berlalu. Saya mulai mempelajari tasawuf dan bagaimana para sufi menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kiblat dan rujukan tasawuf mereka. Sebab beliaulah manusia paling takwa, paling takut kepada Allah, paling banyak ibadah, solat, puasa, dan zakatnya, meskipun Allah telah mengampuni dosa-dosanya, yang dahulu mahupun yang kemudian. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Pada malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat, pada siang hari berpuasa. Beliau juga selalu berada di barisan paling depan dalam jihad menumpas kemusyrikan, kekafiran dan kemunafikan. Betapa sering beliau terjun ke medan perang demi membela dan mempertahankan Islam. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak henti merapat kepada Allah melalui solat dan ibadah malam, zikir serta istighfar. Seperti para sahabat, para sufi menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Sebagian mereka meneladani ibadah, tahajud dan solat malamnya. Sebagian lain berpantang dari dunia, semata-mata mengharapkan akhirat tanpa menyimpang dan melanggar garis syariat Islam dalam ibadah dan ikhtiar. Tasawuf mewujud dalam rupa zuhud pada sosok Hasan al-Basri dan rupa cinta pada sosok Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian tasawuf mewujud dalam aneka rupa, terutama setelah bersentuhan dengan filsafat beserta segala igauan ekstatik dan pemikirannya yang aneh-aneh. Maka muncullah kemudian apa yang disebut wahdatul wujud, hulul, dan ittihad. Tasawuf dalam rupa yang aneh seperti itu membuat saya tersentak. Saya melihat ada penyimpangan dari ajaran Islam, baik dari sisi kesederhanaan, kedalaman, dan ketauhidan. Saya mengkaji secara mendalam berbagai aliran filsafat yang mempengaruhi tasawuf. Saya tertegun dan merasa terganggu ketika menemukan beberapa igauan ekstatik kaum sufi seperti ini. Saya tetap merasa terganggu meskipun pada tokoh filsafat mengungkapkan pembelaan dan dalih pembenaran. Semakin lama merenungkan, semakin tegas pemikiran saya.
Tak ada lagi pilihan selain tasawuf yang tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis, yang jauh dari angan-angan dan igauan ekstatik kosong. Karena itulah saya mengagumi Imam Al-Ghazali. Dengan kedalaman ilmu, kesadaran, dan kegigihannya mengkaji seluruh cabang ilmu dan filsafat pada masanya, ia berhasil lolos dari kebimbangan dengan keyakinan mendalam, keimanan yang teguh, dan pandangan yang mantap. Ia mengkritisi para filsuf ateistik yang mengatakan bahawa alam itu kadim, juga kaum batiniah, dan mereka yang cenderung pada hurafat dan ilusi. Ia memilih dan berpegang pada tasawuf Sunni, tasawuf yang tidak keluar dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Menurut Al-Ghazali, jika Allah meridai seseorang, dia bukakan dadanya terhadap Islam. Allah pancarkan cahaya ke dalam hatinya. Tandanya, ia akan menjauh dari negeri yang penuh tipu daya menuju negeri abadi. Al-Ghazali menegaskan, jalan selamat yang harus ditempuh manusia adalah tasawuf. Sebab, hanya dalam tasawuf manusia menemukan kejernihan jiwa, penyerahan diri kepada Allah, keimanan pada apa yang ada di sisi Allah, dan ilmu laduni. Semua itulah yang memungkinkan manusia sampai kepada Allah. Al-Ghazali mengatakan, sekarang aku tahu pasti bahawa hanya kaum sufi yang berjalan menuju Allah. Kisah hidup mereka paling baik, jalan mereka paling benar, dan akhlak mereka paling suci. Bahkan seandainya segenap ahli fikir, ahli hikmah, dan ulama yang telah mencapai rahasia ketersingkapan bersatu untuk mengubah sedikit saja sejarah hidup dan akhlak mereka lalu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Sebab, seluruh gerak dan diam, serta kondisi lahir dan batin mereka memancar dari cahaya kenabian. Saya menyukai tasawuf Sunni, tasawuf yang jauh dari bid'ah, hurafat, dan igauan ekstatik kosong, tasawuf yang melihat dunia semata-mata sebagai jembatan menuju akhirat. Siapapun yang berakal sehat pasti akan melakukan aktivitas di dunia tanpa mengorbankan akhirat. Mereka akan mengerjakan kewajiban agama, berpegang pada yang halal, dan menjauhi yang haram. Mereka terus meningkatkan aktivitas ibadah dan memperbanyak zikir sehingga mereka semakin dekat kepada Allah. Mereka menyembah Allah seolah-olah melihatnya atau dilihatnya. Saya benar-benar takjub, kagum, dan mencintai para sufi yang menempuh jalan ini, termasuk di antaranya Imam Abu Al-Hasan Al-Syadzili. Saya mengenal Abu Al-Hasan Al-Syadzili lewat sejumlah karyanya, sejarah hidupnya, kedalaman ilmunya, tasawufnya, kecintaannya kepada manusia, perjalanan panjangnya dari Maroko ke Tunisia, lalu ke Waqf, hingga kembali lagi ke Tunisia. Saya juga mengetahui riwayat perjalanannya ke Mesir bersama beberapa muridnya, antara lain Abu Al-Abbas Al-Mursi dan Ibnu Athaillah Al-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam yang sangat tersohor itu. Bagi Abu Al-Hasan Al-Syadzili, murid-muridnya adalah kitab-kitabnya. Ia berkata, kitabku adalah kawan-kawanku. Ia pernah tinggal di Mesir, tepatnya di Iskandariah. Ia hidup mandiri dikelilingi murid-muridnya. Majlis sufinya menjadi mercusuar bagi siapa saja yang ingin mencicipi lezatnya kedekatan kepada Allah. Namun, tak lama berselang, Louis ke-9 menyerang Mesir lalu menempatkan sebagian pasukannya di Al-Mansyurah.
Meski sudah berusia lanjut dan kehilangan penglihatan, Abu Al-Hasan tidak sungkan berangkat ke Al-Mansyurah demi membela Islam dan kaum Muslim, mengobarkan semangat para pejuang di sana. Ia tidak diam berpangku tangan di Iskandaria. Hati kecil dan keimanannya kepada Allah mendorongnya berdiri di barisan paling depan bersama Syekh Al-Islam Al-Iz Ibnu Abdus Salam dan ulama lain yang membaktikan hidup untuk jihad di jalan Allah. Abu Al-Hasan Al-Syadzili menetap dengan nyaman di Mesir. Namun, panggilan haji memaksanya berangkat dari bumi yang suci dan basah ini. Tiba di Humaitsarah dekat Laut Merah, ia meninggal dunia dan dimakamkan di sana pada tahun 656 Hijriah. Di situ pula kemudian dibangun masjid atas namanya. Sebelum wafat, ia berwasiat agar posisinya digantikan Abu Al-Abbas Al-Mursi. Umum diketahui bahawa Abu Al-Hasan Al-Syadzili lahir pada 593 Hijriah. Artinya, ia hidup selama 63 tahun dan meninggalkan jejak yang tidak akan terhapus dari lembaran sejarah tasawuf. Dr. Ma'mun Gharib, Kehidupan dan Kesufian Abu Al-Hasan Al-Syadzili. Tradisi tasawuf mencapai kecemerlangannya pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, berkat Imam Al-Ghazali dengan ajaran sufistiknya yang berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Semua tarekat yang berkembang di berbagai belahan dunia memiliki beberapa ciri yang sama. Setiap tarekat mengacu pada syekh tertentu, ada proses pembaiatan calon murid, dan masing-masing tarekat memiliki model riadah dan wiridan khusus. Murid-murid setiap tarekat berkumpul di zawiyah-zawiyah, atau tempat lain yang telah ditentukan untuk beribadah, belajar, dan berzikir. Semua tarekat memiliki tujuan yang sama, iaitu menundukkan ruhani manusia melalui ibadah, zikir, serta berpegang teguh pada prinsip, ajaran, dan nilai-nilai Islam. Pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, muncul beberapa tarekat yang pengaruhnya tersebar luas, di antaranya tarekat Qadiriyah yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syadziliyah yang dinisbahkan kepada Abu Al-Hasan Al-Syadzili. Imam Al-Syadzili, sebagaimana dijumpai dalam berbagai literatur yang mengulas kehidupannya, bernama Ali ibni Abdullah ibni Abdul Jabbar. Riwayat keturunannya tersambung kepada Nabi SAW melalui jalur Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Ia dilahirkan di Maroko, tepatnya di desa Gamarah pada tahun 593 Hijriah. Di desa inilah ia mengawali karya keilmuannya. Setelah pintar baca tulis, ia menghafal Al-Quran dan mendalami pengetahuan agama. Pada perkembangan berikutnya ia merasakan ketertarikan yang kuat pada dunia tasawuf. Ada kelebat-kelebat cahaya dan kerinduan yang terus menyapanya dari hari ke hari. Semakin lama, semakin kuat hasratnya untuk menyingkap tirai-tirai rahasia tarekat. Namun, bagaimanakah cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan hasratnya itu? Jalan manakah yang harus diikuti agar bisa sampai kepada Tuhan? Mungkinkah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyepi untuk beribadah dapat diwujudkan tanpa guru yang menunjukkan ke jalan yang benar? Karena itulah ia memutuskan ke Iraq. Iraq baginya tempat yang tepat untuk mencari ilmu dan makrifat. Negeri itu melahirkan banyak ulama dan sufi besar. Ia pun segera menyiapkan segala keperluan dan bekal di perjalanan, lalu berangkat menuju Iraq.
Benar saja, di negeri itu ia bertemu dengan banyak alim dan sufi besar. Ia berguru kepada Abu Al-Fatah Al-Wasiti yang ilmu dan ketakwaannya sangat ia kagumi. Darinya Al-Syadzili menimba ilmu-ilmu agama dan tasawuf. Cukup lama ia menetap di Iraq dan belajar kepadanya, hingga dibisiki seorang sufi agar ia kembali ke negerinya, kerana di sanalah ia akan mewujudkan mimpinya. Maka Al-Syadzili pulang ke Maroko. Benar saja, di sana ia bertemu dengan seorang syekh yang kelak menjadi pembimbing ruhaninya, iaitu Abdul Salam Ibni Mashizi. Keduanya bertemu pertama kali di gua tempat Ibni Mashishi menghabiskan waktu untuk beribadah. Al-Syadzili langsung terpukau oleh ketakwaan, kealiman, dan kedalaman pengetahuannya tentang tasawuf Sunni. Ia menyukai gurunya ini yang berpandangan bahawa tasawuf sejati itu bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Salah satu nasihat penting yang selalu diingatnya, antara lain, amal paling mulia adalah 4 setelah 4. 4 pertama adalah cinta kepada Allah, rida dengan ketentuan Allah, berpantang pada dunia, dan tawakal kepada Allah. 4 berikutnya adalah mengerjakan yang diwajibkan Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, sabar menghadapi yang tak diinginkan, dan menahan diri dari yang disukai. Al-Syadzili tinggal cukup lama bersama gurunya itu, belajar dan mengikuti jalan mistiknya. Melihat dari dekat, menyimak dan menghafalkan nasihatnya serta melaksanakannya dengan antusias sehingga jalan ruhaninya maju pesat. Sampai akhirnya sang guru menyarankan, Ali, pergilah ke Afrika. Tinggallah di sebuah negeri bernama Syadzila, kerana kelak Allah akan memberimu nama Al-Syadzili. Selain itu, Ibni Mashishi juga menyarankan agar kelak Al-Syadzili pindah ke Tunisia, lalu kembali ke Maroko. Perjalanan hidup Al-Syadzili ditentukan sang guru, seakan-akan gurunya itu melihat dengan cahaya Allah hari-hari yang akan dijalani Al-Syadzili dan apa yang akan terjadi. Sebagai murid, Al-Syadzili tidak bisa berkata tidak. Ia segera mempersiapkan diri untuk pergi ke Syadzila, yang menurut gurunya itu akan mengabadikan namanya dalam lembar-lembar sejarah. Menjelang keberangkatannya ke Syadzila, sang guru berpesan, Ali, Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Bersihkan lidahmu dari menyebut mereka. Sucikan hatimu dari condong kepada mereka. Jaga seluruh indriamu, laksanakan semua yang fardu. Sungguh, kedudukanmu sebagai wali Allah telah sempurna. Jangan sebut-sebut manusia selain yang diwajibkan Allah. Kewarakanmu telah sempurna. Bacalah selalu doa ini, Ya Allah, kasihanilah kami agar tidak menyebut-nyebut mereka dan tidak butuh kepada mereka. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Cukupkanlah kami dengan kebaikanmu sehingga tidak memerlukan kebaikan mereka. Palingkanlah aku khususnya dari hati mereka. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu, Al-Syadzili berangkat menuju Tunisia dan menetap di Bukit Zaghwan ditemani seorang saleh, Abu Muhammad Al-Habibi. Di tempat inilah ia menghabiskan waktu untuk beribadah dan merenungi semesta kerajaan Allah. Ia terus beribadah dan merenung hingga jiwanya benar-benar bersih dan ruhnya mencapai makam makrifat.
Ia menetap di tempat itu hingga ketakwaan dan keilmuannya benar-benar matang dan ia merasa siap untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat luas. Setelah merasa cukup melakukan halwat dan perenungan, Al-Syadzili keluar dari halwatnya dan hidup di tengah keramaian masyarakat. Dengan kapasitas ilmu, ketakwaan, dan kesalehannya, ia segera menjadi pusat perhatian dan cinta manusia. Makin hari jumlah murid, pengikut, dan pecintanya makin banyak. Namun, semakin banyak orang yang mengikuti dan mendekatinya, semakin besar pula tantangan dan kesulitan yang dihadapinya. Saat pengaruhnya semakin luas, muncul orang yang mendengki dan tidak menyukainya. Kedengkian itu muncul terutama dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang merasa tersaingi ketenarannya. Salah seorang yang cukup gigih mendengkinya adalah Hakim Abu Al-Qasim Al-Barra. Al-Barra tidak suka melihat guru sufi yang baru menetap di Tunisia itu mendapatkan banyak murid dan pengikut. Maka ia menyebar isu, baik kepada khalayak umum maupun para tokoh masyarakat, bahawa Al-Syadzili adalah mata-mata yang datang dari Maroko ke Tunisia untuk menyebarkan faham dinasti Fatimiyah. Silsilah keturunan Al-Syadzili yang tersambung kepada Fatimah binti Rasulullah dijadikan dalih yang menegaskan hubungannya dengan dinasti Fatimiyah. Tuduhan ini akhirnya sampai ke telinga Sultan. Tidak hanya itu, Al-Barra menebar berbagai tuduhan lain yang memberatkan Al-Syadzili. Semua itu ia lakukan semata-mata kerana dengki kepada sosok yang mampu memukau manusia dengan gaya bicaranya, ketakwaannya, dan ketulusan ibadahnya. Sungguh ujian yang sangat berat bagi Al-Syadzili. Kabar fitnah yang dihembuskan sang hakim semakin kencang terdengar sehingga penguasa merasa terusik. Sultan segera bergerak memerintahkan beberapa ulama untuk menguji dan bertanya jawab dengan Al-Syadzili sehingga ia dapat mengetahui siapa sesungguhnya Al-Syadzili dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Tanya jawab berlangsung seru. Para ulama yang dikumpulkan Sultan menanyakan berbagai hal, baik soal akidah, fikih, tasawuf, hingga masalah sosial dan politik. Mereka ingin membuktikan tuduhan Al-Barra yang mengaitkan Al-Syadzili dengan dinasti Fatimiyah. Namun, tanya jawab itu justru semakin menegaskan ketakwaan dan ketulusan Al-Syadzili. Ia bukanlah mata-mata atau pendukung Fatimiyah yang dianggap membahayakan keutuhan negara. Al-Syadzili dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan sangat meyakinkan disertai ketulusan dan kerendahan hati. Ia jelaskan dengan sungguh-sungguh bahawa semua kabar yang menyerang dirinya adalah dusta, fitnah tak berdasar. Ia datang ke Tunisia bukan untuk mencari pangkat atau kedudukan. Ia datang bukan sebagai pendukung Fatimiyah yang ingin mengguncang kekuasaan Sultan. Al-Syadzili menyadari sepenuhnya bahawa semua itu merupakan ujian besar, yang jauh-jauh hari telah dikabarkan gurunya, Ibni Mashizi. Dulu, gurunya pernah bilang, kau pindah ke Tunisia dan di sana kau akan berurusan dengan Sultan. Semua penjelasan dan tuturan Al-Syadzili dalam tanya jawab itu benar-benar masuk akal dan dapat diterima penguasa. Sultan sadar, ia dan juga para ulama lain telah termakan muslihat Hakim Ibni Al-Barra. Al-Syadzili yakin, Allah selalu bersamanya dan senantiasa melindunginya.
Dengan penuh ketulusan dan kepercayaan diri ia hadapi semua proses pengadilan atas dirinya, sehingga orang-orang yang sebelumnya menyerang dan menentangnya berbalik menjadi pendukungnya. Sultan pun mengakui ketulusan dan ketakwaannya. Selama tanya jawab, Sultan duduk di balik tabir menyimak setiap pertanyaan yang diajukan para ulama dan jawaban yang disampaikan Al-Syadzili. Ia terpukau oleh kedalaman dan keluasan ilmu Al-Syadzili. Ia terpikat oleh ketulusan dan ketakwaannya yang terpancar dari setiap jawaban. Akhirnya, Sultan yakin bahawa selama ini Al-Syadzili telah dizalimi sehingga ia berkata kepada Al-Barra, orang ini ulama besar. Kau tak ada apa-apanya di hadapan dia. Kebenaran telah terungkap. Semua orang mengakui ketulusan dan ketakwaan Al-Syadzili, kecuali Al-Barra. Tekadnya tak surut dan semangatnya tak pudar. Kedengkiannya tak bisa dibenamkan dan dikalahkan oleh tanya jawab dan pengakuan Sultan atas ketulusan Al-Syadzili. Ia tetap saja iri dan cemburu kepada sosok yang telah dianugerahi Allah ilmu, hikmah dan kejernihan ruhani. Tak pernah berhenti ia melancarkan serangan dan tuduhan terhadap Al-Syadzili. Nyaris setiap saat ia berusaha mempengaruhi Sultan dan para petinggi lain untuk mengucilkan Al-Syadzili, sehingga akhirnya Sultan menyuruh Al-Syadzili tinggal di kediamannya dan tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Al-Syadzili, sang guru sufi, tidak berputus asa. Ia anggap semua kejadian itu sebagai bagian dari ujian yang harus ditempuh untuk meraih kedudukan yang lebih dekat di sisi Allah. Ia terus mendekat, memohon, dan bermunajat kepada Allah. Berikut ini salah satu munajatnya yang tetap dikenang hingga hari ini. Wahai Zat yang kursi, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia maha tinggi dan maha besar. Aku memohon dengan penjagaanmu, iman yang menenangkan hati sehingga tidak risau akan urusan rezeki dan tidak takut kepada makhluk. Dekatkanlah aku dengan kekuasaanmu, sehingga terangkatlah segala hijab dariku sebagaimana terangkatnya hijab dari Ibrahim, sahabat karibmu, sehingga ia tidak butuh Jibril, utusanmu, tidak butuh meminta kepadamu, dan engkau sendiri yang menghijabinya dari api musuhmu. Bagaimana ia tidak akan dihindarkan dari bahaya musuh, sementara ia tidak mengharapkan manfaat apapun dari orang-orang yang ia cintai? Tidak, sekali-kali tidak. Kumohon kepadamu, cukupkan aku dengan kedekatan kepadamu sehingga aku tidak melihat dan tidak merasa dekat dengan apapun selainmu. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Berbagai upaya terus dilakukan Al-Barra untuk merendahkan dan membatasi pengaruh Al-Syadzili. Namun, upayanya sia-sia. Sultan dan para petinggi lain tidak terpengaruh seruan dan fitnah gencarnya. Bahkan, Sultan akhirnya benar-benar meyakini ketulusan dan ketakwaan Al-Syadzili setelah saudara dan orang-orang dekatnya meyakinkan bahawa Al-Syadzili bukanlah mata-mata Fatimiyah, dan bahawa ia sungguh-sungguh seorang alim, seorang syekh yang tulus mengajar dan menasihati umat, dan bahawa seluruh gerak dan hidupnya hanya untuk Allah. Setelah ujian dan fitnah itu berlalu, Al-Syadzili memutuskan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan menuju Makkah, ia melewati Mesir. Rupanya ujian lain telah menunggunya di sana. Ibni Al-Barra,
yang mengetahui rencana perjalanan Al-Shadzili, telah lebih dahulu melayangkan surat kepada penguasa Mesir, Al-Kamil Muhammad Al-Ayyubi. Ia mengingatkan Sultan Mesir agar berhati-hati jika Al-Shadzili tiba di negerinya. Ibni al-Barra berusaha mempengaruhi pandangan penguasa Mesir itu dan mengingatkan adanya ancaman dari sisi politik jika membiarkan Al-Shadzili lewat atau singgah beberapa saat di Mesir dalam perjalanannya menuju Makkah. Sebagai pemimpin sebuah negara besar, tentu saja Sultan harus waspada dan hati-hati demi menyikapi berbagai kemungkinan. Surat yang dilayangkan Ibni al-Barra itu pun ditanggapinya secara saksama. Ia tidak mengabaikan begitu saja peringatan Hakim Agung Tunisia itu. Namun, ia pun tak serta-merta menerima dan mempercayainya. Maka, ketika mendengar kabar kedatangan Al-Shadzili di negerinya, Sultan mengumpulkan beberapa ulama dan mengundang Al-Shadzili untuk menghadiri jamuan makan bersama dirinya dan para ulama. Jamuan dan pertemuan berlangsung santai namun khidmat. Sultan dan para ulama Mesir menanyakan berbagai hal kepada Al-Shadzili, termasuk maksud kedatangannya di Mesir. Akhirnya, setelah obrolan yang cukup panjang, Sultan dan para ulama Mesir meyakini bahawa Al-Shadzili hanyalah korban kedengkian Ibni al-Barra. Ia dibebaskan dari semua tuduhan dan serangan yang dilancarkan sang hakim. Mereka sadar Al-Shadzili datang ke Mesir sekadar singgah dalam perjalanannya menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Karena itulah Sultan menerima kedatangan Al-Shadzili dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Setelah menunaikan ibadah haji, Al-Shadzili kembali ke Tunisia bersama beberapa murid dan pengikutnya, termasuk murid utamanya Abu al-Abbas al-Mursi. Semakin hari, pengaruh Al-Shadzili semakin luas. Semakin banyak orang datang mendengarkan nasihat-nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan menyerahkan diri mereka untuk menjadi murid dan pengikutnya. Al-Shadzili menghadapi dengan penuh ketulusan semua ujian yang datang dalam berbagai bentuk, baik yang halus maupun kasar, baik berupa serangan, kesulitan, maupun kenikmatan, rasa nyaman, dan kecintaan banyak orang terhadap dirinya. Rupanya perjalanan ruhani yang harus ditempuh Al-Shadzili belum usai. Setelah ujian demi ujian datang, ia kembali harus berhijrah mengikuti perintah sang kekasih. Suatu hari ia bermimpi didatangi Rasulullah yang bersabda kepadanya, "Hai Ali, pindahlah ke Mesir. Di sana kau akan bertemu dengan 40 orang teman." Baginya, mimpi itu adalah perintah yang harus segera ditunaikan. Maka tanpa pikir panjang ia segera mempersiapkan diri untuk berhijrah ke Mesir. Ia tinggalkan semua kekayaan, ketenaran, serta pengikut dan muridnya di Tunisia demi memenuhi perintah Rasulullah. Ia pindah ke Mesir dan menetap di Iskandariah hanya ditemani murid utamanya, Abu al-Abbas al-Mursi. Ia memasuki negeri piramida itu pada tahun-tahun 715 Hijriah dan memilih Masjid Al-Adharin sebagai pusat kegiatan tarekat dan dakwahnya. Mesir bukanlah tempat yang asing baginya. Ia pernah singgah dan menetap beberapa hari di negeri itu dalam perjalanannya menuju Makkah. Penguasa Mesir dan beberapa ulama di negeri itu telah mengenalnya. Maka, ketika terdengar kabar bahawa Al-Shadzili menetap di Iskandariah, orang-orang mulai mendatanginya,
seperti laron mendekati cahaya. Hari demi hari jumlah murid dan pengikutnya terus bertambah. Mereka mendekati, mengikuti, dan mencintainya karena ketakwaan dan kealimannya. Para pembesar dan petinggi negeri itu pun mengunjunginya, termasuk juga para ulama besar, seperti Syekh Izzuddin Ibni Abdul Salam dan Syekh Taqiyuddin Ibni Daqiq Al-Id. Ketika mendengar Al-Syadzili bicara, Syekh Izzuddin Ibni Abdul Salam berkata, "Simak ucapan asing yang begitu dekat dengan Allah ini." Maksudnya, Al-Syadzili memiliki kesucian ruhani sehingga setiap ucapannya merupakan ilham dari Allah. Para pengikut dan pecintanya tidak hanya berasal dari kalangan awam dan masyarakat biasa. Para alim, para syekh, dan juga pejabat negara datang mengunjunginya, menyimak setiap nasihatnya, dan mengikuti petuahnya. Al-Syadzili juga kerap mengunjungi penguasa di istana mereka dan menyampaikan petuah serta nasihat kepada mereka. Penerimaan dan pengakuan penduduk Mesir membuat Al-Syadzili nyaman dan tenang tinggal di sana. Tak ada makar, tak ada muslihat. Bahkan, Al-Syadzili bisa leluasa bercocok tanam di atas beberapa bidang tanah miliknya. Tanah-tanah itu menjadi sumber penghasilan untuk menghidupi diri, keluarga, dan murid-muridnya. Selama menetap di Tunisia, Maroko, dan juga di Mesir, banyak orang yang menjadi murid dan pengikutnya. Di antara mereka ada yang kemudian dikenal luas sebagai ulama dan sufi besar, termasuk di antaranya Abu Al-Abbas Al-Mursi dan Ibni Athaillah Al-Sakandari. Masyarakat, terutama murid dan pengikutnya, mencintai Al-Syadzili lebih karena ketakwaan dan keluasan ilmunya, serta keutamaan sifat-sifatnya, bukan karena penampilan fisiknya. Perawakan Al-Syadzili tinggi kurus. Kulitnya sawo matang. Jari-jarinya lentik dan panjang. Ia sangat pemurah dan lemah lembut kepada fakir miskin. Ia juga kerap membantu masyarakat yang berurusan dengan penguasa. Dan sebaliknya, ia tak pernah bosan menegur dan menasihati penguasa ketika mereka keliru menjalankan tugas dan kewajiban. Karena itulah banyak orang yang mencintainya dan ingin selalu berada di dekatnya. Tidak seperti para salik dan sufi lainnya, Al-Syadzili suka mengenakan pakaian yang bagus tanpa rasa sombong. Baginya, pakaian yang bagus, apalagi ketika berada di majlis atau masjid, merupakan pengamalan firman Allah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Tidak hanya berpakaian bagus dan indah, Al-Syadzili juga menyukai kuda yang tegap dan kuat. Ia suka menungganginya ketika bepergian. Ia pun menyukai makanan yang baik dan lezat serta minuman dingin. Ia pernah berujar kepada muridnya, Abu Al-Abbas Al-Mursi, "Kenalilah Allah, lalu hiduplah sesukamu." Ia memandang hidup dengan sederhana dan apa adanya. Dalam sebuah pesan kepada salah seorang muridnya, Al-Syadzili berkata, "Anakku, dinginkan air yang akan kau minum. Sebab, jika kau minum air hangat lalu mengucap Alhamdulillah, tak ada semangat dalam ucapanmu. Berbeza jika kau minum air dingin, lalu mengucapkan Alhamdulillah,
niscaya seluruh organ tubuhmu turut mengucap Alhamdulillah. Dr. Abdul Halim Mahmud berkata, penampilan Abu Al-Hasan Al-Shadzili menarik. Ucapannya halus dan fasih. Ia tidak banyak pantangan soal makan dan minum. Ia gemar memiara kuda, menyukainya, dan menungganginya pada acara-acara keagamaan. Itulah gambaran penampilan Abu Al-Hasan Al-Shadzili. Namun, jika hanya memperhatikan sisi lahiriahnya, tentu keistimewaannya tidak akan terlihat. Sejarah tidak akan mencatat namanya dengan tinta emas. Para salik dan kaum Muslim tidak akan mengenang dan mengikuti ajarannya. Sebab, ada ribuan bahkan jutaan orang yang memiliki gambaran lahiriah seperti itu. Namun, yang kita bicarakan di sini adalah Al-Shadzili sebagai alim dan sufi besar yang dikenal luas dengan ketakwaan dan ilmunya. Abdul Al-Wahhab Al-Sharani bertutur, kami dengar setelah Al-Shadzili fana bersama Allah, ia tidak meminta apa pun kepada Allah. Ketika menerima ilham supaya meminta ibadah yang tidak mengutamakan pemberian dari penolakan, ia berkata, aku memohon kepada Allah dan berharap agar aku beribadah semata-mata untuk menjalankan perintahnya, bukan untuk menekannya. Sebab Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Tak ada ikhtiar bersama Allah. Menurut Imam Abdul Halim Mahmud, Al-Shadzili benar-benar fana bersama Allah. Makam ini tidak bisa dicapai tanpa usaha dan perjuangan keras. Bagaimana Al-Shadzili bisa melepaskan seluruh keinginannya kepada Allah, sehingga keinginannya fana dalam keinginan Allah, dan ikhtiarnya sirna dalam ikhtiar Allah? Pencapaian ini tidak lepas dari perjuangannya sejak kecil untuk mencari ilmu dan berguru kepada para sufi besar. Perjuangannya itu membentuk karakter dan kepribadiannya. Sejak kecil ia telah belajar dan berhasil mendapatkan pengetahuan dalam berbagai bidang serta pengalaman ruhani yang luas. Sejak kecil ia belajar dengan tekun sebagaimana anak-anak kecil lainnya. Ia belajar dan menghafal Al-Quran, mempelajari hadis dan juga ilmu-ilmu agama lain. Ia terus menyelami setiap bidang pengetahuan hingga akar-akarnya. Seiring dengan pertambahan usia, pengalaman dan pengetahuannya semakin luas. Al-Shadzili mempelajari berbagai macam pengetahuan secara bertahap, setapak demi setapak. Dari sekian banyak kitab yang pernah dipelajarinya, Al-Shadzili memilih beberapa kitab tertentu untuk dipelajari dan didalami secara khusus. Di antara kitab-kitab pilihan Al-Shadzili adalah Khatam Al-Awliya karya Al-Hakim Al-Tirmidzi, Al-Mawaqif wa Al-Muhadhabat karya Muhammad ibni Abdul Jabbar Al-Nifari, Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Makki, dan Ihya Ulum Al-Din karya Al-Ghazali. Menutup huraian tentang aspek keilmuan Al-Shadzili, Dr. Abdul Halim Mahmud menukil ungkapan para pengagumnya, tanda kealimannya terpancar nyata. Ibadahnya luar biasa. Ia membimbing umat dengan cara-cara yang menakjubkan dan metode baru yang menggabungkan ilmu dan materi, antara tugas dan instruksi. Dari tangannya lahir sejumlah orang besar, seperti Abu Al-Abbas Al-Mursi, Abu Al-Azaim Madhi, dan murid-murid lain yang ahli ibadah kepada Allah. Ada sisi lain dari kepribadian Al-Shadzili. Ia memahami ilmu hakikat dan syariat. Ahli ibadah yang saleh, seluruh hidupnya dibaktikan untuk mentaati Allah. Ia juga seorang zahid yang memiliki dunia, tetapi tidak dikuasai dunia.
Di seluruh dunia, ia juga dikenal sebagai pemimpin tarekat dengan puluhan ribu pengikut yang dengan setia mengikuti jalannya. Mereka mencintai dan mengikutinya karena dakwahnya yang tidak sebatas Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu, Al-Shadzili adalah mujahid sejati yang berjuang di jalan Allah. Ketika negerinya terancam bahaya, tak sejengkal pun ia berlari menghindari. Ia tak mahu menjadikan ritual ibadah dan zikir sebagai dalih untuk menghindari perang. Sebaliknya, turun ke jalan menyemangati penduduk agar bergabung dengan pasukan Muslim di medan perang. Saat itu usianya sudah sangat senja, 60 tahun lewat dan tak bisa melihat. Namun, semua itu tak melemahkan tekad dan semangatnya. Ketika mengetahui tanah airnya, bumi Mesir yang dicintainya, diserang tentara Perancis di bawah pimpinan Louis ke-9 dalam rangkaian Perang Salib, Al-Shadzili bergegas pergi ke Al-Mansyurah untuk bergabung dengan para ulama Al-Azhar. Bersama mereka ia berjuang dan menggerakkan masyarakat untuk turut berjihad. Didukung dan diperkuat para ulama dan rakyat, Panglima Perang Malik Al-Zahir Baibars maju menggempur pasukan salib yang dipimpin Raja Louis ke-9. Di barisan depan berdiri tegap Al-Is ibni Abdul Salam, Al-Shadzili, Majduddin Al-Kushairi, dan sejumlah ulama lain. Dr. Abdul Al-Halim Mahmud menulis, hari-hari Al-Shadzili selalu disibukkan urusan kaum Muslim. Siang dan malam ia menghadap Allah mengadukan urusan mereka. Bahkan, sampai-sampai urusan mereka itu terbawa ke dalam mimpi. Berikut ini penuturan Al-Shadzili, seperti dikutip penulis kitab Durrah Al-Asrar. Saat itu aku di Al-Mansyurah. Pada malam tanggal 9 Zulhijjah aku tidur dengan hati masyghul memikirkan kaum Muslim yang tengah dikepung musuh. Aku sudah berdoa kepada Allah mengadukan kesulitan yang dihadapi Sultan dan kaum Muslim. Pada akhir malam aku bermimpi melihat sebuah kemah di langit tinggi. Luas sekali. Satu cahaya memancar di atasnya. Makhluk-makhluk penghuni langit berdesakan memasukinya, begitupun para penduduk bumi. Kemah siapa ini? Tanyaku. Kemah Rasulullah, jawab mereka. Aku bergegas menuju kemah itu dengan hati riang gembira. Sampai di pintu kemah, aku bertemu sekelompok ulama dan orang saleh. Jumlahnya sekitar 70 orang. Ada juga yang ku kenal di antara mereka, termasuk Izzuddin ibni Abdul Salam, Majduddin, Kamal ibni Al-Qadhi, Shadruddin, Muhyiddin ibni Surakah, Abdul Hakim ibni Al-Hawafir. Bersama mereka ada dua lelaki yang ketampanannya tak pernah kulihat sebelumnya. Tapi dalam mimpi itu aku menduga mereka adalah Zakiuddin Abdul Azim Al-Munziri dan Sheikh Majduddin Al-Afmimi. Sebetulnya aku ingin mendekat dan menghadap Rasulullah, tetapi aku merasa segan dan tak enak pada Izzuddin ibni Abdul Al-Salam. Tak baik aku maju mendahului ulama dan pemimpin umat saat ini, kata batinku. Saat Izzuddin maju mendekati Rasulullah, semua yang hadir di sana ikut maju. Aku melihat Rasulullah memberi isyarat agar mereka duduk di kanan dan kiri. Aku maju dengan air mata berlinang, bahagia bercampur sedih. Bahagia karena secara nasab aku dekat dan tersambung kepada Rasulullah, dan sedih mengingat keadaan kaum Muslim yang tengah dikepung musuh. Masalah itulah yang ingin kuadukan kepada Rasulullah. Ketika aku tiba di hadapan Rasulullah,
beliau menghulurkan tangan dan menggenggam tanganku, lalu bersabda, "Jangan kau risaukan masalah pengepungan ini. Tugasmu adalah memberi nasihat kepada penguasa. Jika mereka dikuasai pemimpin yang zalim, apa boleh dikata?" Kemudian Rasulullah menyatukan kelima jari-jarinya yang kanan ke tangan kirinya, seakan-akan merenggangkan genggaman, lalu kembali bersabda, "Jika mereka dikuasai orang yang takwa, sesungguhnya Allah adalah pelindung orang yang bertakwa." Setelah itu Rasulullah membentangkan tangan kanan dan kirinya, dan bersabda, "Adapun menyangkut kaum muslim, cukuplah bagimu Allah, Rasulnya, dan kaum mukmin, maksudnya para ulama dan kaum saleh yang berada di tempat itu." Lalu beliau membaca ayat, "Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang." Untuk sang sultan, tangan Allah, rahmatnya akan terbentang, begitu pun pertolongan para walinya. Berilah nasihat kepada hamba-hamba Allah yang mukmin. Nasihati pula sang sultan, kirimi surat, dan katakan menyangkut si zalim, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkanmu. Saat bangun dari tidur, diriku diliputi keyakinan, demi Allah, kita pasti menang. Benar saja, Allah memberi kemenangan untuk kaum muslim. Raja Louis ke-9 ditawan beserta sejumlah pasukannya. Para penyair mengabadikan momen kemenangan ini dalam puisi-puisi mereka. Mimpi tersebut menegaskan betapa besar perhatian Al-Shadzili terhadap keadaan negeri dan masyarakatnya, betapa setiap saat ia memikirkan tanah airnya. Tak cukup dengan merenung dan memberi nasihat, ia sing-singkan lengan baju dan maju ke medan pertempuran. Ia bergerak aktif membangkitkan semangat pasukan Muslim. Dengan sepenuh kemampuan dan kedudukannya sebagai ulama dan sufi, ia berperan besar dalam perjuangan kaum Muslim melawan pasukan salib. Ia terus berusaha tetap berada di jantung pertempuran sehingga menjadi teladan bagi segenap Muslim yang berjuang di jalan Allah. Al-Shadzili sangat dekat kepada Allah, bergantung semata kepadanya, telah berjumpa dengan Rasulullah lewat mimpi, diberi kabar gembira kemenangan atas pasukan musuh yang zalim serta berusaha menginjak-injak kehormatan kaum Muslim, maka tak menghairankan bila musuh kaum Muslim kalah. Mereka pulang dengan muka tertunduk menanggung kehinaan. Keterlibatan Imam Al-Shadzili dalam medan perang dan tekad besarnya untuk memenangkan kaum Muslim atas kaum zalim itu menunjukkan bahawa Sufi sejati dituntut untuk terjun langsung dalam setiap peristiwa yang dihadapi kaum Muslim, dan ikut berjihad di jalan Allah sebagaimana mereka setiap saat dilatih untuk berjihad melawan nafsu dan syaitan. Tentu saja gerakan dan sikap para sufi itu tidak lepas dari kecintaan dan ketundukan mereka kepada Rasulullah. Beliau menjadi teladan paling sempurna tentang sosok sufi sejati yang penuh daya juang. Rasulullah tidak pernah berdiam diri dan berpangku tangan. Ketika kaum Muslim menghadapi peperangan, beliau berdiri paling depan. Beliau turun ke medan perang, berjuang melawan kemusyrikan dan kebodohan. Rasulullah SAW turut menggempur musuh dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain, perang Tabuk, dan perang-perang lainnya.
Bahkan, beliau terluka pada perang Uhud hingga beliau bersabda, bagaimana akan beruntung kaum yang melumuri wajah nabinya dengan darah. Itulah Rasulullah, seorang mujahid agung yang ketika pulang dari medan perang Uhud berkata kepada sahabat-sahabatnya, kita pulang dari perjuangan kecil menuju perjuangan besar. Para sahabat bertanya, perjuangan apakah yang lebih besar, wahai Rasulullah? Perjuangan melawan nafsu. Seperti itulah gambaran sufi sejati, sufi yang tidak mengunci diri di majlis dan mihrab hanya untuk berzikir dan berkhalwat. Sufi sejati adalah yang terjun dan terlibat dalam setiap gerak dan peristiwa yang dialami umat, seraya tetap mengikuti ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah. Sufi sejati adalah yang ikut angkat senjata ketika dibutuhkan, lalu kembali ke dalam ibadah dan kewarakannya, tenggelam dalam ketaatan kepada Allah dan menekuni ritual tarekat setelah perang berakhir. Sufi sejati adalah sufi yang selalu memperhatikan dan mencermati kebutuhan serta kesulitan yang dihadapi umat, kemudian bergerak untuk membantu dan menyelesaikannya. Dan Imam Al-Syadzili termasuk di antara sufi besar yang mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ia dengan gigih membela tanah air bersenjatakan lidah dan keimanan yang teguh. Andai saja ia tidak buta dan tubuhnya masih bugar, tentu ia akan langsung turun ke medan perang bersama pasukan Muslim.